Shalom, selamat jumpa, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan bagi kita. Walaupun kita sementara diperhadapkan dengan kondisi yang cukup mengganggu, tetapi juga kondisi yang membuat kita harus berupaya bersama-sama menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang gereja yang percaya dan bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Kita hidup di dalam persekutuan bersama sebagai orang-orang yang percaya, sebagai keluarga yang didasarkan pada bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang sudah dibacakan tadi. Bagian bacaan ini sebenarnya sudah lazim dibacakan dan banyak menjadi rujukan kesaksian tentang jemaat mula-mula. Banyak gereja-gereja mengambil bacaan ini, menjadikannya sebagai rujukan bahwa mereka hidup di dalam persekutuan sedemikian. Sehingga kemarin ketika berkembang virus COVID-19, kita diminta untuk bergereja dari rumah, beribadah dari rumah. Semua menimbulkan pertentangan, seolah-olah bahwa kita tidak bersekutu lagi. Begitu. Tetapi kita memahami bahwa jemaat mula-mula yang terhimpun pada saat itu setelah pencurahan Roh Kudus dan rasul-rasul memberi kesaksian sehingga terbentuklah jemaat yang mula-mula itu adalah jemaat yang terdiri dari sebagian besar orang-orang masyarakat biasa, sebagaimana yang selalu mengikuti Yesus ketika dia semasa hidup melayani. Warga biasa yang hidup dari bergantung pada apa yang dimiliki dalam hidup sehari-hari. Mereka memiliki semangat untuk berjuang, misalnya hari ini dapat apa makan, besok cari lagi. Dan itulah keadaan jemaat seperti begitu. Ada juga jemaat-jemaat yang mampu, seperti dikisahkan di situ adalah seperti Ananias dan Safira, yang memiliki sesuatu yang lebih daripada jemaat yang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam semangat hidup yang berjuang seperti itu, senasib, sepenanggungan, hidup bersama itu menjadi penting. Jadi kalau sekarang kita disuruh tinggal bergereja atau berjemaat, beribadah dari rumah, begitu, ini seperti kembali kepada zaman awal ini, ketika gereja itu mulai. Saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat yang mula-mula ini adalah jemaat yang terbentuk seperti sudah dikatakan tadi dari hasil pemberitaan para rasul oleh pekerjaan Roh Kudus, adalah jemaat yang tanpa gereja, gedung gereja. Jemaat yang tidak beribadah dengan adanya mimbar seperti dalam gedung gereja, tanpa ada atribut, stola dan lain-lain sebagainya. Jemaat yang datang beribadah dari rumah ke rumah tanpa harus menggunakan bangku dan kursi, tetapi duduk siapa adanya saja. Nah, apa yang penting di sini bukan itu semua, tetapi bagaimana berhimpun bersama, bersekutu bersama dengan Tuhan
yang mati dan bangkit itu. Melalui kehidupan jemaat mula-mula ini juga kita belajar bahwa ternyata di dalam cara hidup seperti apa adanya, bersekutu bersama, memuji Tuhan, itu jumlahnya makin bertambah-tambah. Walaupun sekarang memang kita tidak lagi bersekutu seperti biasa. Tetapi di sini bukan cara itu yang menjadi hal yang penting. Apa yang penting ialah bahwa kita memang bersekutu bersama di dalam iman, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, sebagaimana yang sering kita rayakan melalui perjamuan kudus. Jemaat mula-mula yang terlahir dan terbentuk ini memiliki suatu prinsip dasar hidup yang perlu kita contohi, yaitu bahwa Kristus yang mati dan bangkit adalah yang membagikan hidupnya untuk semua orang tanpa kecuali, untuk menyelamatkan semua orang, bahkan seluruh isi dunia ini. Itulah sebabnya ia menjalani penderitaan, mati dan bangkit, dan itu yang menjadi pokok pemberitaan Injil dari jemaat mula-mula. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi inti persekutuan kita di sini adalah persekutuan di dalam iman, persekutuan untuk bersaksi dari kehidupan kita, dan persekutuan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Melalui bacaan kita tadi, ada beberapa hal yang mau jadi perenungan kita untuk kita bagi dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa penampakan Kristus yang bangkit adalah penampakan kehadiran dan kemuliaan Kristus yang bangkit itu terjadi dan berlangsung dalam kehidupan persekutuan jemaat mula-mula. Ya, setelah Yesus bangkit naik ke sorga, tidak ada lagi penampakan. Tetapi penampakan yang terjadi kemudian adalah melalui persekutuan hidup jemaat atau gereja itu sendiri. Jemaat mula-mula. Ya, kita sebenarnya bersyukur, berbahagia kalau kita sebagai jemaat juga menjadi tempat menampakkan Kristus yang mati dan bangkit itu dalam hidup dan percaya kita. Yang kedua, bahwa kita jemaat-jemaat gereja sejak zaman mula-mula itu, gereja mula-mula hingga gereja masa depan itu berada di dalam penantian untuk penampakan Kristus dalam kedatangannya, dalam kemuliaannya sebagai hakim dan raja yang agung dan mulia. Kita sekarang ini, sementara ini sedang berada, yaitu gereja yang berada pada masa kini adalah gereja yang sedang mewujudkan persekutuan hidup. Jemaat-jemaat yang sementara ini sedang berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita. Disinilah letak panggilan dan tanggung jawab kita bersama itu. Karena itu ketika pemerintah mengumumkan bahwa kita harus ada di rumah kita masing-masing, beribadah dari rumah, kita tidak pergi lagi ke gereja, tidak pergi ke ibadah-ibadah sektor unit, ibadah-ibadah wadah, persekutuan, dan semua pertemuan-pertemuan lainnya. Ya, disinilah letak tanggung jawab iman kita, panggilan kita untuk bersama-sama melihat apa yang menjadi persoalan pokok dari kehidupan manusia, bukan hanya di negeri kita Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bagaimana virus ini telah menyebabkan begitu banyak kematian terjadi di mana-mana, dan itu sangat menyedihkan.
Nah, di dalam pergumulan iman kita ini, kita seperti jemaat mula-mula hanya bergantung kepada Kristus yang mati dan bangkit itu, yang bisa dan yang mau dan bisa menyelamatkan kita dari situasi yang seperti kita alami sekarang ini. Dan karena itu hal ketiga yang menjadi bagi kita ialah bahwa kita sementara ditantang untuk mewujudkan iman di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita dengan ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menjawab masalah yang sementara ini sedang terjadi. Dan di situ kekuatan hidup kita adalah di dalam doa, berkumpul bersama, terutama di dalam rumah tangga, keluarga kita masing-masing, bergereja dari rumah. Itulah ciri utama jemaat mula-mula. Memang mereka bersekutu juga dari rumah ke rumah pada hari Minggu, tetapi dalam sehari-hari kehidupan tentu hidup dan beribadah, berdoa di rumah masing-masing. Kita bergereja dan berkhidmat dari rumah, dari apa adanya kita ini. Ya, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk mengatasi masalah yang besar ini. Tapi selain dari memang mengandalkan Tuhan, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam iman dan percaya. Kita percaya bahwa dengan tinggal hanya di rumah, dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dalam berdialog satu dengan yang lain, maka kita bisa mengatasi situasi dan keadaan ini karena Tuhan memang menolong kita. Kita juga berharap bahwa kalau ada di antara kita yang memang mengalami penderitaan ini, virus, kita berharap bahwa kita tidak memiliki sikap diskriminasi, artinya menganggap orang yang terinfeksi ini sebagai orang yang harus dijauhi begitu, tetapi justru itu orang yang harus ditolong untuk bisa sembuh, untuk bisa dirawat. Yang kita harus jauhi adalah virus, bukan orang. Itulah ciri hidup dalam persekutuan bersama kita. Semoga renungan singkat dari firman ini bisa menolong kita bahwa walaupun di tengah-tengah keadaan apapun yang kita alami, dalam persekutuan hidup bersama kita bisa bersaksi dan memuliakan Kristus dari dalam hidup kita sendiri dan dari masalah yang kita hadapi. Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin.